Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak-anak kelas 6, bertemu lagi bersama Ibu Rinanda Aprilianita, mahasiswa PGSD UPI Kampus Purwakarta yang sedang melaksanakan program penguatan profesional kependidikan di SDN 1 Negeri Kidul. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup tentang benih tanaman. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini terlebih dahulu, yaitu pertama, setelah menyimak video pembelajaran mengenai benih tanaman, murid mampu mempraktikkan pembenihan tanaman dengan baik. Lalu yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran mengenai pembibitan tanaman, murid mampu menjelaskan satu proses pembibitan tanaman dengan baik. Nah, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada kalian. Tahukah kalian apa itu benih? Ya, benih adalah biji tanaman yang tumbuh menjadi tanaman muda atau disebut bibit yang kemudian dewasa dan menghasilkan biji kembali. Nah, dalam pengertian lainnya, benih adalah tanaman atau bagian yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman tersebut. Nah, benih ini ada macam-macam. Nah, ada benih heirloom, hibrida atau hybrid, dan benih GMO atau genetically modified organism. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang benih heirloom. Benih heirloom adalah benih atau biji yang diwariskan dari generasi ke generasi dengan cara atau metode polinasi terbuka atau penyerbukan alami, yaitu penyerbukan yang terjadi atau dilakukan oleh serangga atau angin tanpa intervensi manusia, tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, usia heirloom harus lebih dari 50 tahun dan kebanyakan adalah varietas yang sudah ada sejak lama. Nah, selanjutnya adalah benih hibrida atau hybrid. Nah, benih hibrida adalah produk persilangan antara dua tetua varietas yang berbeda secara genetik. Nah, varietas ini sering disebut transgenik. Benih hibrida ini biasanya diproduksi oleh perusahaan benih. Nah, perusahaan benih merancang agar benih tidak dapat diproduksi kembali, sehingga tidak dapat disimpan atau ditumbuhkan kembali setelah tanaman itu menghasilkan biji, dan biji itu ditanam kembali. Kalaupun bisa ditanam kembali, tetapi hasil dari tanaman tersebut tidak akan sama dari tanaman yang pertama ditanam. Jadi hibrida ini hanya satu kali tanam saja. Nah, sementara benih GMO atau genetically modified organism adalah benih tanaman yang diciptakan dari hasil teknik pembelahan dan penyilangan sel DNA organisme hidup yang berlainan. Nah, teknologi experimental genetic engineering atau bioteknologi ini menggabungkan sel DNA dari beberapa spesies yang berbeda, seperti sel tanaman, hewan, bakteri, dan virus untuk menghasilkan suatu kombinasi sel baru, membentuk sel baru di mana sel tersebut masih belum stabil dan secara alami tidak mungkin dapat terjadi. Nah, selanjutnya menyenangi dan mempraktikkan kegiatan pembenihan tanaman. Pembenihan tanaman merupakan proses penyemaian benih atau biji tanaman, sayur mayur, atau buah-buahan pada lahan dengan pot kecil atau wadah yang berisi media tanam, seperti tanah yang ditambah pupuk organik maupun anorganik,
sehingga menghasilkan suatu tanaman unggul, bibit yang siap untuk dibesarkan hingga menghasilkan bunga dan buah. Dalam proses pembenihan tanaman harus menggunakan teknik yang tepat sehingga meminimalisir gagal semai. Nah, Ibu ingin bertanya kembali, bagaimana sih teknik pengembangbiakan bibit tumbuhan? Ada yang tahu? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak suatu jenis tanaman dengan cara menumbuhkan akar baru terlebih dahulu. Biasanya kulitnya dikupas hingga hilang kambiumnya, lalu dibungkus tanah dan ditutup plastik atau sabut kelapa. Nah, contohnya mencangkok itu seperti pada gambar di samping ini. Itu adalah cara mencangkok tanaman. Selanjutnya ada mengenten atau menyambung. Mengenten adalah menggabungkan bagian bawah batang atau cabang dengan bagian atas atau pucuk tanaman lain yang sejenis. Tujuan dari mengenten adalah untuk mendapatkan sifat-sifat unggul dari kedua jenis tanaman. Nah, contohnya seperti pada berikut ini, gambar di samping. Itu adalah contoh menyambung tanaman. Selanjutnya adalah dengan cara okulasi. Okulasi sendiri adalah pembibitan dengan cara menempelkan mata tunas dari satu tanaman ke tanaman lain dengan tujuan menggabungkan dua bagian tubuh tanaman yang berbeda sifatnya. Keuntungan okulasi adalah menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat lebih baik dari induknya. Contohnya seperti pada gambar di samping ini. Nah, yang keempat itu ada cara teknik penyemaian. Penyemaian merupakan suatu proses penyiapan bibit tanaman baru sebelum ditanam pada lahan penanaman. Jadi, menumbuhkan bibit dahulu pada suatu wadah atau tempat tertentu, lalu nanti bibit yang telah tumbuh itu ditanam di tempat lainnya. Yang kelima ada teknik stek. Teknik stek merupakan teknik pembibitan dengan cara menanam bagian tubuh tanaman. Nah, teknik stek ini ada dua macam. Yang pertama ada stek batang, yaitu dilihat contohnya ada singkong, mawar, dan tebu. Bisa dilakukan pada tanaman singkong, mawar, dan juga tebu. Lalu yang kedua ada stek daun, contohnya bisa dilakukan pada daun cocor bebek, kaktus, lidah buaya, dan sebagainya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa setelah belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku menyanjungmu dan aku bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.